Kristus adalah satu-satunya yang adalah Allah dan adalah sekaligus manusia, dan adalah yang satu-satunya sanggup berdiri di tengah-tengah Allah dan seluruh umat manusia menjadi pengantara yang mewakili Allah kepada manusia dan mewakili manusia kepada Allah. Tadi saya banyak tekan tentang Kristus adalah Allah, dan dengan keadaan dia adalah Allah, dia berbicara sebagai Allah, dia bertindak sebagai Allah, dia bekerja sebagai Allah, dan dia di dalam percakapan, di dalam performance, di dalam nubuat, di dalam dia punya mujizat, semua dia menjadi seorang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yesus Kristus menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, lain dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang bidat dan yang di dalam filsafat, khususnya Ludwig Feuerbach. Di dalam dua buku yang ditulis, satu adalah What is Christianity, dan kedua dia membicarakan tentang What is Religion. Dua-duanya berusaha memutarbalikkan pikiran, kepercayaan dan teologi tradisional, lalu mengatakan sebenarnya tidak ada yang disebut Allah menciptakan manusia menurut peta teladan Allah. Yang ada adalah Allah itu tidak ada, tetapi manusia dengan adanya peta teladan manusia dimutlakkan, diproyeksikan, lalu dengan itu manusia menciptakan Allah. Sehingga yang disebut agama bukan konsep agama oleh orang Kristen. Yang disebut itu iman bukan seperti iman orang Kristen. Yang disebut itu kekristenan bukan kekristenan dalam konsep orang Kristen tradisi. Yang disebut Allah bukan konsep Allah seperti yang kita percaya. Yaitu di dalam What is Christianity and What is Religion, Feuerbach berkata bahwa manusia yang menciptakan Allah menurut peta teladan manusia. Lalu manusia punya segala sesuatu. Kita ada konsep kasih, konsep keadilan, konsep kesucian, konsep kesempurnaan. Ini semua dimutlakkan, lalu diproyeksikan menjadi sesuatu khayalan tentang ada yang mutlak, ada yang adil, ada yang suci, ada yang kasih, ada yang benar. Di dalam proyeksi untuk menyempurnakan apa yang kita berdasar, kita berada sebagai sesuatu pribadi yang diciptakan, itu namanya Allah. Masa Feuerbach menganggap manusialah yang telah menciptakan Allah menurut peta dan teladan manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sama sekali tidak mau terima apa yang dikatakan oleh Feuerbach, karena dia belum pernah membereskan satu hal. Dasarnya konsep manusia ada kebenaran, ada kesucian, ada keadilan, ada konsep kesempurnaan. Itu dari mana? Jadi saya menganggap semua ideologi yang melawan iman Kristen adalah mencuri dasar kekristenan, lalu berusaha membangun sesuatu dasar yang tidak ada dasar sendiri untuk menghancurkan dasar kekristenan itu sendiri. Sehingga semua filsafat yang melawan Kristen itu sebenarnya mulai daripada theological failure. Baik Karl Marx maupun Ludwig Feuerbach, Darwin dan semua, mereka punya konsep semua curi daripada kekristenan, lalu berusaha memakai konsep yang dicuri itu, memutlakkan untuk membalikkan, untuk menyerang kekristenan, dan akhirnya yang tidak berdasar dijadikan dasar. Lalu mereka menghantam dasar yang sesungguhnya dari Kristen, tetapi mereka sendiri tidak bisa membereskan fondasi mereka itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Itu sebab adalah satu kefatalan dan kebahayaan kalau kita menerima
semua agama, semua ide yang aslinya dicuri dari Alkitab, lalu untuk menghantam Alkitab, menghancurkan iman sehingga kita digoncangkan. The shaking from the foundation. Mereka berusaha menggoncangkan orang Kristen daripada dasar Kristen. Tetapi dasar mereka menyerang kita adalah pencurian daripada konsep kita menjadi dasar mereka yang sebenarnya mereka sama sekali tidak pernah mempunyai dasar apapun. Itu sebab saudara-saudara, saya mau kembalikan kita kepada Alkitab. Dari permulaan kitab suci tidak pakai argumen, tetapi pakai pengumuman. Dari permulaan Allah tidak memaparkan sesuatu cara kita berargumentasi, lalu engkau menjadi satu imajinatif, satu konklusi, lalu membicarakan apa itu iman. Dari pertama-tama dia adalah Allah yang memaparkan fakta, lalu kita disuruh untuk beriman kepada dia. Kitab suci halaman pertama, kalimat pertama, Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ini adalah Allah yang berada pada diri sendiri, Allah yang tidak perlu fondasi lain, sumber lain, atau sesuatu pokok yang lain. Dia adalah Allah yang berada pada diri sendiri. Self-existing God, self-being, the self-existing, self-sufficient, self-eternal, self-immortal God, dan segala sesuatu dimulai daripada dia, sehingga Allah tidak perlu dimulai dari yang lain lagi. Allah tidak perlu didasari dari dasar yang lain, karena dia adalah dasar, dia adalah permulaan, dan dia adalah lebih dahulu dari segala sesuatu, the self-existing God. Itu sebab baik di dalam buku agama, kitab suci agama apapun, tidak pernah muncul satu hal, yaitu pada waktu Musa tanya, siapa namamu? Dia jawab. Nah saudara-saudara, ini adalah Allah mempertanggungjawabkan penjelasan tentang siapa dia kepada orang yang menanya pertanyaan paling tajam di dalam seluruh pengertian dan ambisi manusia mau mengerti kebenaran di dalam sepanjang sejarah. Ini ayat tercantum di dalam Exodus pasal 3. Who is God? What is God's name? Kita mau tanya sama siapa? Yang tanya siapa? Yang tanya kalau manusia, tanya kepada manusia, lalu manusia menjawab pertanyaan dari manusia. Itu tidak pernah beres, karena bukan sesuatu yang menjadi dasar pertanyaan itu yang bertanggung jawab. Di dalam hal ini saya berkata, Allah adalah satu-satunya Allah yang sejati, dan Allah di dalam kitab suci adalah Allah yang satu-satunya mempertanggungjawabkan dia bagaimana reveal, menyatakan diri, dan dia adalah satu-satunya Allah yang mempertanggungjawabkan untuk memberi jawaban dari manusia. Allah dari mana? Yesus Kristus di dalam perjanjian baru adalah satu-satunya pendiri agama yang mempertanggungjawabkan dia dari mana. Dan lalu dia menjadi manusia. Lalu dia bagaimana meninggalkan hidup sebagai manusia kembali kepada Bapa. Hal ini adalah cara Allah mengapa adalah Allah. Why God is God? Because God is accountable to reveal himself, that he is the origin of all things, and he is the foundation that everything existed. He is the existing himself. Allah adalah Allah sebagai sumber segala sesuatu. Allah adalah Allah yang berada sebagai fondasi segala peradaan, dan Allah mempertanggungjawabkan ini. Kalau agama-agama lain, pendirinya tidak pernah memberikan jawaban tentang keberadaan dia dan mempertanggungjawabkan dari mana dia. Itu karena mereka
bukan sumber segala yang berada. Dia bukan segala sumber dari segala sesuatu existing, karena mereka punya existing perlu dasar yang lain. Kalau ditanya dari mana engkau, paling banyak dia jawab dari mama saya. Ditanya dari mana engkau, dilahirkan oleh ibu saya. Ibu dari mana? Tetap perlu dasar yang lain. Ibu dasarnya adalah ibu punya ibu. Ibu punya ibu, dasarnya ada ibu punya ibu punya ibu. Jadi semua pendiri agama tidak pernah mempertanggungjawabkan dia dari mana, kecuali Yesus. Pada waktu Yesus membicarakan mempertanggungjawabkan dia dari mana, dan dia mempunyai sifat mirip sebagai Allah yang mempertanggungjawabkan Allah itu kenapa adalah Allah. Why God is God? Why Christ is Christ? Mereka bagaimana memberitahu dia adalah mempertanggungjawabkan sumbernya, dan Allah berkata, I am who I am. Di dalam I am who I am ini, engkau tidak bisa tanya lagi, and who caused you that you can to be? Engkau bisa berada dari mana? Karena yang berada pada diri tidak bisa dijawab, tidak bisa dituntut untuk memberi jawaban. Yang ada pada diri itu, kenapa berada pada diri? Karena dia adalah yang berada pada diri dari kekal sampai kekal. Nah, ini adalah jawaban yang benar-benar melampaui semua apologetika di agama. Sama seperti engkau mau tanya 2 tambah 2 itu kapan mulai ada? Tidak perlu dijawab. Kabar 2 tambah 2 adalah 4. Ini bukan spekulasi matematika. Ini bukan sesuatu konklusi imajinasi. Ini adalah satu pernyataan. Fakta itu sendiri memang adalah fakta yang tidak perlu dijawab lagi. Saudara-saudara, 2 tambah 2 adalah 4. Ini kebenaran yang harus diterima, dan kebenaran yang tidak bisa ditelusuri dari mana. Pada waktu engkau menanya, engkau dari mana? Engkau bilang ada sesuatu yang melahirkan saya. Namanya mama. Mama dilahirkan oleh mamanya mama. Tadi pada waktu Tuhan Allah mengatakan, aku adalah yang adalah di dalam diri sendiri, yang sebagai aku yang kekal. Itu jawaban yang tidak perlu ditelusuri lagi. It is a forever truth to reveal His everlasting truth in Himself. Demikian pada waktu Yesus menjawab dari mana dia, I come from Father and I enter into the world, and I depart from this world and I return into my Father. Ini tidak pernah dikatakan manusia yang dicipta, tapi Yesus Kristus adalah berasal dari Allah yang tidak perlu dicipta, sehingga Allah yang bukan dicipta memberikan kepada Kristus satu sifat yang sama, sehingga di dalam Yohanes pasal 5, sebagaimana Bapa mempunyai hidup ada pada diri, bukan diberi, maka dia karuniakan Kristus juga mempunyai hidup pada diri. Nah, dengan demikian kita mengetahui keberadaan Kristus bukan keberadaan di dalam sejarah saja, karena sebelum sejarah dia sudah keluar dari Bapa, dan keluar dari Bapa yang ada di dalam kekekalan pada diri sendiri, sehingga Allah tidak perlu ada sumber lain. Dan Kristus adalah berasal dari Bapa, yang Bapa tidak perlu sumber lain. Maka Kristus mempunyai sumber di dalam Bapa yang tidak ada sumber lain, sehingga Yesus adalah everlasting, atau sesuatu generation, atau dilahirkan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan dicipta, tapi Allah Kristus ada dilahirkan. Bedanya dilahirkan dengan dicipta adalah dicipta perlu satu permulaan melalui satu tindakan ciptaan Tuhan Allah. Kristus bukan dicipta, maka dia sebut the Son of God. Dilahirkan, dan dilahirkan
berarti satu-satunya yang bukan dicipta, sehingga dia tidak pernah perlu satu permulaan di dalam dunia materi sebagaimana dunia dicipta oleh Allah. Kristus tidak dicipta, maka dia di dalam kekekalan, sumbernya adalah Allah yang tidak pernah ada sumber lagi. Sehingga Kristus adalah anak Allah yang kekal, berarti bersumber pada hidup Allah yang tanpa ciptaan, melampaui ciptaan. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi di antara Tritunggal yang akhirnya datang ke dalam dunia. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, di dalam Yohanes mengatakan, Logos became flesh. Firman menjadi daging. Lalu tafsiran yang salah, itu firman pada waktu menjadi manusia, manusia itu mempunyai daging, tetapi dia tidak mempunyai jiwa. Jiwanya adalah logos. Jadi logos pungut daging menjadi manusia, sehingga manusia namanya Yesus, dia punya jiwanya adalah logos. Dia punya tubuh dari Maria. Ini kristologi yang salah. Kristus adalah Allah menjadi manusia, dan Allah menjadi manusia. Ini adalah satu rahasia yang melampaui semua yang mungkin dimengerti oleh marifat atau oleh rasio yang dicipta manusia, dicipta Allah bagi manusia. Sehingga melalui itu mau mengerti segala sesuatu di dalam dunia ciptaan. Tapi pada waktu Logos menjadi daging, itu Allah sendiri menjadi manusia. Ini adalah satu rahasia yang lebih tinggi dari semua rahasia yang lain. Dan dia bukanlah satu yang dicipta, karena dia ada yang mencipta sendiri, datang ke dalam dunia ciptaan. Allah yang melampaui dunia ciptaan sendiri masuk ke dalam ciptaan. Allah yang melampaui materi sendiri masuk ke dalam dunia materi. Allah yang melampaui keterbatasan sendiri menjadi manusia, hidup di dalam keterbatasan. Ini adalah firman menjadi daging. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, dan Yesus pernah mengalami proses. Dan di atas semua proses, sebagai orang alami proses di dalam dunia, proses yang satu-satunya yaitu Allah datang menjadi manusia. Ini satu proses yang sebenarnya tidak gampang dimengerti. Ini adalah rahasia ibadat, rahasia yang begitu misterius, rahasia yang begitu tinggi, sehingga melalui ini Allah hadir di tengah-tengah manusia. Di sini Allah menyertai dengan manusia. Itu namanya Immanuel. Jadi Allah beserta dengan kita. Di dalam dunia ini kita bukan menerima agama yang dipikirkan oleh orang yang dicipta. Itu sebagai sesuatu hasil daripada yang dicipta memikirkan tentang yang mencipta. Itu adalah hasil daripada yang dicipta mau menjelajah ke dalam dunia agama. Tetapi kita boleh mengalami dan boleh berbagian, kita boleh mengerti bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, bukan melalui spekulasi manusia, bukan melalui imajinasi yang dicipta, tapi melalui proses Allah sendiri menjadi manusia. Dan di sini inisiatornya adalah Allah, yaitu yang melampaui segala sesuatu, yang tidak berbatas, rela membatas diri. Allah sendiri membatas diri, masuk ke dalam dunia batasan. Dan ini namanya inkarnasi. Ini adalah fakta yang kita harus terima, karena jikalau dia tidak mengambil inisiatif untuk datang ke dalam proses, masuk di dalam dunia yang ada batasnya, tidak ada orang mengetahui proses ini, tidak ada orang mengerti apa yang terjadi. Sehingga God is with us by His own initiativity, so we know God is here. Allah berada dalam sejarah, Allah masukkan dunia materi. Ini satu keajaiban yang besar sekali. Dan di situ kita melihat adalah seorang namanya Yesus. Dia adalah Allah menjadi manusia.
Dan Allah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, dan kita boleh melihat segala kelimpahan ilahi terwujud di dalam manusia yang nama Yesus ini, karena dia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dia adalah Allah sang pencipta yang mewujudkan diri dalam dunia ciptaan. Dia beserta dengan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus menjadi manusia. Dia menjadi manusia yang bagaimana? Menjadi manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Tadi kita telah membicarakan mau menemukan dosa manusia, yang paling gampang orang paling dekat dia, atau orang paling musuhi dia. Orang musuh Yesus sengaja khusus mau mencari musuh dan kesalahan musuh. Jadi barang siapa menjadi musuh Kristus, kalau Yesus adalah manusia yang berdosa, maka musuh Yesus paling gampang menemukan dosa dia. Yang paling gampang menemukan dosa dia, jikalau dia memang adalah manusia yang mungkin berdosa, maka orang yang dekat dengan dia paling gampang menemukan apa yang pernah diperbuat sebagai dosa. Tapi semua gagal karena Pilatus tidak mungkin menemukan dosa dia. Dan Yudas juga mengaku Yesus adalah orang yang mengalirkan darah di antara orang yang tidak bersalah. Jadi aku telah mengalirkan darah seorang yang tidak berdosa, sehingga Yesus memakai mulut musuh untuk kemuliaan dia sendiri. Dan ini sudah dicantum di dalam kitab suci 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Di dalam Mazmur, Tuhan berkata, melalui musuh dia mentegakkan akan kemuliaan dia sendiri. Dengan demikian, no one can point out the sin of Jesus Christ. Dan kalimat inilah satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut seorang manusia yang disebut oleh kita pendiri agama, atau mulut yang kita percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu Yesus menjadi manusia, dia adalah satu-satunya manusia yang tidak mempunyai sumber, sama seperti Allah tidak mempunyai sumber. Dia adalah satu-satunya manusia yang seperti Allah tidak mempunyai dosa, sehingga the sinful man cannot become a savior for a sinful person. Orang berdosa tidak bisa menjadi penebus dosa bagi siapapun yang namanya orang berdosa. Karena yang mau menebus dosa, kalau sendiri berdosa, tak mungkin cukup syarat, tak mungkin mempunyai kualifikasi. Dia bisa menyelamatkan orang dari dosa. Sehingga Yesus Kristus menjadi manusia. Dia adalah menjadi manusia yang tidak berdosa. Nah, saya lepas daripada waktu Yesus firman menjadi daging, Logos menjadi manusia. Dia mengalami proses semua. Tapi saya mau tanya, Yesus waktu di dalam dunia ada kemungkinan tidak berbuat dosa. Nah, ini kalau kita teruskan seminar lain lagi. Tapi saudara-saudara, buktinya Yesus tidak ada dosa. Di dalam buku Ibrani mengatakan dia semua sama seperti kita, bahkan menerima pencobaan sama seperti kita. Bedanya adalah dia tidak berdosa. Yesus mengatakan kalimat ini, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat ini justru ditantang keluar dari mulut dia kepada dua macam orang, yaitu sekitarnya. Begitu banyak orang sengaja mau menjadi musuh Yesus. Yesus kasih tantangan ini. Semua pinggir dia atau orang paling dekat dengan dia, Yesus mengatakan kalimat ini. Jadi secara berani sekali Yesus menantang kalimat ini kepada orang-orang yang paling mungkin menemukan kesalahan dia. Sehingga ini menjadi satu kontras, menjadi satu paradoks yang besar. Christ challenged human beings, challenged people beside him to the two most easy to point out his sin people, yaitu yang memusuhi dia dan yang paling dekat dengan dia. Yesus bertantang mengatakan,
siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Dan jawaban untuk pertanyaan ini sudah 3.000 tahun tidak berhasil. No one can point out the sins of Christ. Tidak ada satu orang pun bisa menunjukkan dosa Yesus Kristus. Seluruh dunia yang melawan Kristus terlalu banyak, tetapi Yesus berani mengatakan kalimat itu. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Bagi Stephen Tong, ini adalah tantangan terbesar sepanjang sejarah manusia di dalam hal challenge for sin. Ini moral challenge yang terbesar di dalam sejarah. Tidak ada pendiri agama yang berani mengatakan kalimat ini. Bukan saja tidak berani, tidak pernah, tidak mungkin, tidak pernah ada orang mengatakan kalimat ini. Tapi Yesus berani lontarkan. Carilah, tunjukkanlah dosaku jikalau ada. Saudara-saudara, tidak mungkin dijawab. Ini salah satu tantangan yang dilontarkan melalui pertanyaan di antara lebih 100 pertanyaan yang pernah keluar dari mulut Yesus. Kalau engkau membagikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mulut Yesus lebih 100, semua pembagian cuma 2 macam. Pertanyaan mungkin dijawab atau pertanyaan mungkin tidak dijawab. Tak mungkin dijawab. Mengapa dikatakan itu? Untuk menggugah, untuk merangsang, untuk menyadarkan kita banyak hal yang begitu jelas tetapi kita tidak peduli. Begitu nyata tapi kita lupa. To challenge us with the fact which is so obvious but we ignore. Kita selalu melalaikan fakta yang tidak perlu dijawab, tapi kita kira tidak usah jawab. Lalu kita menganggap kita pintar. Kalimat-kalimat yang paling besar termasuk, apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Nah, ini satu kalimat yang tidak bisa dijawab. Karena apa? Semua tahu ini langsung jelas, ini langsung adalah kebenaran. Tak usah dijawab. Tidak ada gunanya mendapatkan segala sesuatu tapi akhirnya nyawanya hilang. Ini adalah satu fakta, satu hal yang tidak perlu dijawab. Semua tahu tapi semua belum pernah tahu. Engkau mau mencari uang, akhirnya kehilangan nyawa, hanya mendapat uang yang terbatas. Banyak pendiri, banyak pemimpin, banyak partai, banyak presiden, semua itu korupsi. Setelah itu mereka tidak pernah bisa mengganti korupsi dengan uang mereka. Nama pun tidak bisa ganti. Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia? Kalimat ini membuktikan tidak ada orang pernah dapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu. Di mana Genghis Khan? Di manakah orang-orang Frederick the Great? Di manakah Alexander the Great? Di manakah raja-raja yang paling kaya di dunia? Mereka kalau dapat seluruh dunia tidak pernah ada lalu bisa mengganti hidupnya. Tak pernah ada. Semua mati. Yesus mengatakan kalimat ini tak perlu dijawab. Tapi pertanyaan kalau tadi perlu dijawab, kenapa harus dilakukan sebagai satu pertanyaan? Karena untuk menggugah, menginsyafkan manusia bahwa engkau sudah tahu tapi engkau belum tahu. Engkau harus sadar kalimat yang tidak ada jawaban untuk menginsyafkan engkau supaya engkau mengakui tapi engkau tidak perlu dan engkau tak mungkin jawab. Bolehkah mendapatkan anggur dari semak duri? Ini tak bisa dijawab. Bolehkah mendapatkan buah yang baik dari pohon yang jelek? Itu tidak usah dijawab. Semua adalah mengandung jawaban yang sudah ada di dalam pertanyaan itu, sehingga semua tahu dan mungkin dijawab, tapi tetap diutarakan daripada pertanyaan-pertanyaan Yesus Kristus. Maka sekali lagi, pertanyaan Yesus ada pertanyaan bisa dijawab, ada pertanyaan yang tidak bisa jawab. Salah satu pertanyaan paling besar tentang Yesus Kristus, siapa bisa menunjukkan dosaku?
Percuma engkau pakai seumur untuk menemukan salah Yesus. Akhirnya engkau pasti tidak ada jawaban. Pertanyaan mengenai yang tidak bisa jawab paling besar untuk kamu. Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia tapi kehilang nyawamu? Engkau tidak bisa jawab. Jadi di sini kita tegakkan teologi tentang human nature of Christ. Dia adalah satu-satunya yang tidak berdosa. Dan ini adalah satu fakta yang tidak bisa dijawab tantangannya. Kita hanya bisa memikir, menemukan, akhirnya dengan tercengang kita menerima fakta itu. Iya ya, Yesus tidak berdosa ya. Kalau Yesus tidak berdosa, memimpin engkau kepada satu konklusi. Engkau harus terima dia menjadi yang mungkin menjadi perantara. Yesus adalah Allah. Yesus adalah manusia. Dan dia satu-satunya manusia tanpa berdosa. Maka konklusi yang memaksa kita terima, engkau harus mengaku selain dia tidak ada juru selamat. Engkau masih bangkang, silakan. Engkau masih menolak, masih keraskan hati, silakan. Saya harus kasih tahu samamu, pendiri agama di luar Yesus semua orang berdosa. Konfusius mengatakan, Sunan Uguo, Guo Neng Kai, San Mo Tayen. Who is able to avoid from sin? Who is able to have no sin? It is impossible. Maka jikalau engkau mengetahui dosamu dan mau berubah, itulah kebesaran daripada kebajikan terbesar di dunia. Ini dari pendiri agama. Agama siapa yang mengaku dia tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada satu pendiri agama yang berani mengatakan aku tidak berdosa. Apalagi menantang musuhnya atau menantang ikutnya. Coba carilah dosaku. Tidak ada. Saudara-saudara, maka ini pertanyaan Yesus yang begitu bernilai. The greatest challenge about the morality is from Jesus Christ. Dia adalah yang tidak bercacat salah. Dia adalah yang tidak berdosa. Sehingga behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ini menjadi mungkin. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut, menghapus dosa seluruh dunia. Ini menjadi satu kalimat yang penting untuk menjawab pertanyaan tantangan moral yang tertinggi itu. Saudara-saudara, sekarang saya minta saudara perhatikan seorang namanya adalah John Milton. Bagi saya dia salah seorang teolog yang terbesar. Dan ternyata apa yang dia temukan tidak pernah ditemukan oleh teolog kira-kira 300 tahun yang lalu di dunia Inggris. Waktu itu Inggris mempunyai banyak teolog. Setelah Calvin, banyak orang-orang yang disebut itu Puritan berada di Inggris. Tapi tidak ada satu orang menemukan ini. Dia di dalam syair yang berpuluh-puluh ribu ayat kalimat, puluh-puluh ribu pasangan kalimat yang namanya Paradise Lost, yaitu kehilangan Taman Firdaus. Muncul satu kalimat dari arti sedalam dari Alkitab yang hampir tidak dikutip oleh orang-orang teolog, yaitu let all the angels of God worship him. Biarlah semua malaikat harus menyembah dia. Kalimat ini adalah kalimat dari perintah Allah kepada makhluk yang dicipta lebih tinggi dari manusia. Dengar baik-baik. Manusia dicipta lebih rendah sedikit dari malaikat. Dan manusia diberi honor dan mulia baru jadi manusia. Menurut saya manusia adalah manusia karena manusia mempunyai sifat manusia yang asli. Dan itu ada dari Allah sebelum manusia diciptakan. Dan sifat dari Allah yang memberikan honor dan memberikan kemuliaan kepada manusia. Baru manusia itu disebut manusia. What caused a man to be man? Because God had given us the glory and the honor. Glory and the honor kalau tidak ada,
manusia bukan manusia. The original glory and the honor given by God to human being, bagi saya, that is called the original humanity of man to be called man. Nah, bagian ini tak mungkin sudah ada sebelum manusia Adam dicipta. Waktu Adam dicipta, Tuhan kasih honor and glory kepada Adam. Baru Adam itu mempunyai sifat manusia. Dan ini adalah bagian yang bukan dicipta. Dan ini adalah bagian yang original ada pada Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Jadi manusia yang ada kemuliaan dan ada kehormatan tertinggi sebenarnya itu dirinya manusia di dalam Yesus. Dan Yesus Kristus adalah peta teladan Allah. Christ is the image and the likeness of God. Lalu waktu Adam dicipta according to the image and the likeness of God, berarti menurut Yesus Kristus di dalam kemuliaan kehormatan asli, yaitu punya Allah sendiri. Adam dicipta menurut itu, maka itu adalah bukan ciptaan. Dan itu menjadi dasarnya manusia adalah bersifat manusia. Karena itu diberikan kepada Adam, baru Adam mempunyai sifat manusia. Maka the honor and the glory in Christ, even before the foundation of the world, and to be called the original image and the likeness of God, itu adalah satu image of God, likeness of God yang ada pada Allah di dalam Kristus. Itu tidak dicipta. Ini pengertian saya sebagai sifat Yesus Kristus di dalam humanity yang kekekalan itu bukan dicipta. Itu artinya bukan saya tidak percaya Yesus datang ke dunia dan dia tidak ada hubungan sama dunia ciptaan. Saya percaya tubuh Yesus itu adalah tubuh materi dan tidak ada materi yang bukan dicipta. Sehingga tubuh Yesus Kristus adalah tubuh ciptaan. Tapi tubuh Kristus ada bedanya dengan tubuh kita karena dia adalah firman menjadi daging. Kita memiliki tubuh yang dicipta oleh Tuhan bagian materi. Maka Yesus menjadi manusia, Yesus ada bagian materi yang dicipta. Dan itu adalah lain dengan tubuh kita, karena kita adalah hasil daripada papa mama kita, hubungan seks, sehingga melahirkan tubuh kita yang bersifat materi. Ini materi dicipta. Sedangkan Yesus Kristus bukan hasil seorang laki-laki hubungan seks dengan perempuan. Sehingga tubuh Yesus Kristus, Alkitab mengatakan firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Yesus Kristus adalah masuk dalam dunia ciptaan. Dia mempunyai tubuh yang bersifat materi. Tapi Yesus mempunyai tubuh yang secara sumbernya bukan atas hubungan seks antara laki dan perempuan. Sehingga ada perbedaan. Nah, ini adalah satu pikiran yang memerlukan pikir lebih mendalam lagi. Saya kira bukan hari ini kita memikirkan. Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. Dia adalah manusia yang ada tubuh bersifat materi. Dia adalah manusia yang mempunyai sifat manusia yang paling asli, peta teladan Allah sendiri yang ada di dalam diri dia. Sedang semua sifat manusia dari manusia yang lain adalah manusia dicipta menurut peta teladan daripada Allah. Dan dia adalah peta teladan itu. Dan kita dicipta menurut peta teladan itu. Sehingga kita after his image. And he is the image. Ada perbedaan yang secara kualitatif. Saudara-saudara. Tapi waktu Yesus hidup di bagi manusia, dia masuk ke dalam proses seperti kita menjadi manusia yang dilahirkan, dibesarkan, sehingga dia mempunyai proses. Semuanya adalah seperti orang-orang di bawah sistem Adam yang hidup sebagai manusia mengalami proses, sehingga disenangi oleh Allah, disenangi manusia, pertumbuhan dan sebagainya. Itu satu hal yang rahasia luar biasa. Seorang tanya, Yesus waktu lahir sudah bisa bahasa Inggris tak? Waktu Yesus dilahir sudah bisa bahasa Indonesia tak? Sudah bisa bahasa Belanda tak? Saya menjawab tidak. Dilahir sebagai manusia perlu proses belajar. Sehingga dia bukan Allah yang hanya berbentuk tubuh manusia. Dia adalah menjadi manusia. Sehingga di dalam keterbatasan dia mengalami proses belajar.
Kalau menjelas lebih lagi, saya tidak mengerti. Saya bilang ini rahasia ibadat yang begitu besar. Alangkah besarnya rahasia ibadat. Tapi bukti dia dalam segala hal sama dengan kita. Dicobai dengan unsur-unsur pencobaan setan yang sama kita. Tapi dia tidak berdosa. Nah, istilah tidak berdosa, Alkitab tidak memberikan jelasan. Waktu Yesus menjadi manusia, tidak ada kemungkinan berdosa, atau dia tidak mempunyai kebutuhan untuk melawan dosa, karena dia sendiri tidak mungkin dicemar oleh dosa. Alkitab tidak bicara. Kita juga tidak bisa bicara terlalu banyak, karena semua iman kita berdasarkan kitab suci. Yang saya mau katakan adalah pada waktu Yesus menjadi manusia, dia sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Nah, inilah yang ditemukan oleh John Milton, bahwa pada waktu Allah mengutus, memerintah ke semua malaikat harus menyembah Yesus. Nah, ini berbeda dengan dulu Allah suruh malaikat menyembah Yesus. Sekarang malaikat tetap ada roh yang dicipta lebih tinggi dari manusia. Yesus waktu menjadi manusia sementara lebih rendah dari malaikat, maka malaikat yang tadinya tidak menyembah Yesus waktu Yesus sebelum inkarnasi, sekarang membalas dendam, maunya Yesus menyembah dia. Saudara dengar tidak? Coba perhatikan ya, saya ulangi sekali lagi. Sebelum Yesus menjadi manusia, Logos, pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal, lebih tinggi dari malaikat. Lalu malaikat yang dicipta mendapat perintah Allah, sembahlah kepada Logos, sembahlah kepada pribadi kedua. Malaikat seolah-olah mengatakan, untuk menyembah engkau Allah yang Esa, boleh. Saya seorang teisme, saya seorang menyembah Allah. Engkau Allah, saya menyembah, saya taat. Tapi engkau suruh saya menyembah oknum yang lain, yang saya tidak terima. Allah perlu oknum yang lain. Saya percaya Allah Esa, titik, tidak usah lain. Sekarang engkau let all the angels of God worship Him. Who is Him? Siapa itu namanya dia? Kenapa saya mesti mensujud, menyembah yang lain itu lagi? No, aku tidak mau. Nah, ini disebut pembangkangan kepada perintah Allah. Allah suruh semua malaikat menyembah dia. Dia itu adalah Allah Tritunggal pribadi kedua. Tetapi yang dicipta, yang mempunyai kemuliaan yang tinggi sekali, antara semua malaikat ada penghulu malaikat. Salah satu penghulu mengatakan tidak, saya hanya menyembah engkau. Saya tidak menyembah apapun di luar engkau. Dan engkau perintahkan saya menyembah, aku tetap tidak mau. Sehingga dia tidak menerima oknum Yesus sebagai objek penyembahan. Aku hanya menyembah Allah yang Esa. Aku tidak terima adalah pribadi kedua di dalam Allah yang Esa. Allah yang Esa harus dimengerti sebagai oknum yang Esa. Tetapi Alkitab justru secara jelas memberikan kepada kita yang disebut Allah yang Esa, menyebut diri sebagai kita. Di dalam sastra daripada Timur Tengah, di dalam sastra agama itu disebut plural majestic atau majestic plural. Sebutlah Allah dengan kata majemuk. Jangan sebut dia sebagai kata yang tunggal, harus banyak. Jadi menyebut Allah sebagai Allah itu pakai istilah majemuk. Majemuk bisa 2, bisa 3, bisa 30, bisa 3.000. Tapi Alkitab mengatakan di dalam bahasa Ibrani ada 3 cara: tunggal, majemuk, sama dual. Sudah dengar ya? Ini tidak ada di dalam tata bahasa Inggris. Tata bahasa Inggris ada yang singular sama yang apa? Plural. Yang singular cuma 1. Yang majemuk itu banyak sekali. Tapi di antara 1 sama banyak, tidak ada yang mempunyai bentuk dual.
tetapi bahasa Ibrani, bahasa Yahudi di dalam bahasa Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai untuk Perjanjian Lama. Ada singular, ada plural, ada dual, sehingga 3 bentuk. Waktu Tuhan mengatakan Dia adalah Allah, Dia adalah Allah yang esa. Dengarlah Israel, engkau harus menyembah Allahmu yang esa dengan segenap hati, dengan sebulat pikiranmu, sekuat tenagamu, dan seluruh sifatmu. Justru di situ memakai Allah yang esa. Lihat tangan saya, adalah Allah yang esa. Dan di situ muncul bentuk plural dan esa, istilah untuk Tuhan Allah. Jadi Allah adalah Allah yang esa. Kenapa tidak pakai singular? Kenapa tidak pakai dual, tapi pakai yang lebih daripada 2? Allahmu adalah Allah yang esa, Allah yang esa. Itu di dalam bahasa Ibrani, buku Ulangan pasal 6 ini sebagai ayat yang namanya Shema. Artinya apa? Israel, you should hear. Orang Israel, dengarlah kepadamu bahwa Allahmu adalah Allah yang satu-satunya, Allah yang satu-satunya. Allah pakai plural, esa pakai singular. Jadi sini mengandung Allah itu lebih daripada satu pribadi, jelas sekali. Tapi kenapa di dalam bahasa lain tidak ada singular, plural, dan dual, tetapi di Ibrani ada 3, bukan 2, singular and plural. Dia bahasa Inggris gampang, Allah yang esa, Allah yang esa, gampang kita mengerti. Tapi karena Ibrani masih ada dual, tapi tidak dipakai, berarti Allah mempunyai lebih daripada satu pribadi, lebih dari 2 pribadi, baru pakai plural. Kalau sekarang menanya, kalau begini, mungkin Allah 5 pribadi, mungkin Allah 10 pribadi. Tidak harus kita mengatakan 3 Tritunggal, 3 pribadi lain. Karena di Alkitab dari ayat-ayat yang lain semua disimpulkan sehingga tidak bisa lari daripada percaya Allah sebagai hanya 3 pribadi saja. Yesaya di bait Allah melihat serafim semua menyahut satu dengan lain dengan puji-pujian, dengan istilah sembah sujud kepada Allah, mengatakan suci, suci, suci. Berapa kali? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 5? Holy, holy, holy. Saudara jangan sembarangan bikin lagu rohani ya. Saya pernah dengar orang di Amerika menyanyi satu lagu, suci, suci. Lagunya dicipta oleh orang Taiwan yang Kristen. Sucinya 4 kali. Suci, 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 suci. Lalu saya turun, saya tanya kepada pemimpin kornya, itu tadi lagu apa? Lagu suci, suci. Lagu bikinan siapa? Bikinan orang Taiwan. Saudara tahu salah di mana? Salah apa? Kita memuji Tuhan, tidak ada salah. Tidak bisa, karena istilah suci muncul 4 kali. Ini melanggar Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa malaikat-malaikat berbakti kepada Allah. Mereka sahut menyebut suci, suci, suci. Itu sebab dari Mozart, dari Haydn, dari Mendelssohn, dari semua komponis yang besar, waktu berani menulis lagu tentang kesucian Allah, sampai 3 kali berhenti. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Tidak ada yang Sanctus lagi. Tetapi waktu Mendelssohn menulis Sanctus, muncul 4 kali. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Kalimat keempat, Sanctus adalah Allah kita. Itu bukan 4 Sanctus, tapi itu Sanctus yang melukiskan Allah kita itu ada Allah Tritunggal yang suci. Baru muncul istilah itu.
Engkau yang tidak mengerti teologi, tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti firman Tuhan, maunya membuktikan engkau pintar bikin lagu, bikin seenak sendiri, lebih gampang 4. Di dalam menulis lagu itu berapa menjadi lagu melodi bagaimana? Itu ada dalilnya. Saya seorang pelukis, saya seorang penggubah musik, saya seorang konduktor, saya seorang mengerti sejarah musik. Tidak ada orang komponis yang berani mengatakan suci, 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 suci Allah. Tidak usah. Karena itu keempat tidak tahu dari mana. Sehingga 3, mengapa menjadi penting? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sudah berhenti. Waktu perjanjian baru, Yesus mengatakan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia pakai 3 oknum ini, berhenti. Tidak ada keempat. Di dalam Yesaya, waktu malaikat memuji suci, 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 sesudah ketiga suci, berhenti. Tidak yang keempat. Seluruh kitab suci itu ada dalilnya. Bedanya kitab suci orang Kristen sama kitab agama yang lain. Di dalam kitab agama yang lain, kalau ada hal-hal yang mirip muncul dibandingkan, selalu banyak benturan yang terjadi. Di dalam kitab suci tidak ada. Nah, ini satu-satunya buku yang begitu teliti, begitu sinkron, dan begitu konsisten dari perjanjian lama, perjanjian baru, yang masuk di dalamnya begitu bertanggung jawab. Karena yang menulis kitab suci bukan banyak manusia dan bukan satu orang yang sendiri klaim dia diwakili Tuhan atau dia berikan wahyu oleh Tuhan. Yang tulis 40 orang. 40 orang di perjanjian lama, perjanjian baru dengan latar belakang berbeda. Orang pertama menulis kitab suci adalah Musa. Orang terakhir adalah Yohanes. Mereka beda 1600 tahun. Mereka pendidik lain, mereka zaman lain, mereka mempunyai pengertian lain, mereka punya latar belakang yang lain. Apalagi yang lain-lain. Misalnya Lukas orang Yunani, Yohanes orang Israel, lalu orang-orang yang lain seperti penulis daripada Ayub mungkin orang Edom. Kita tidak tahu. Mereka berbeda pendapat, beda pendidikan, beda zaman, beda pendidikan, beda bangsa, beda kebudayaan. Tapi semua ditulis akhirnya seolah-olah yang menulis satu orang pegang tangan 40 orang. Waktu tulis otaknya dari satu, inspirasi dari satu, meskipun tangan berbeda. Semua tangan dipimpin oleh penulis yang lebih belakang, lebih itu dasar daripada penulis di dalam zaman yang terbatas itu. Itu sutradaranya cuma satu, pelakunya banyak, diambil dari sini sana tidak apa-apa. Yang memimpin drama itu satu, dan memimpin drama yang mengatakan hal yang konsisten, sehingga kita mengetahui kitab suci bukan surat dari manusia. Saudara-saudara, saya teruskan. Pada waktu John Milton mengatakan kalimat itu di Paradise Lost, dia orang yang besar sekali. Dia menemukan rahasia Alkitab lebih dari banyak teolog sejaman dia di Inggris 300 tahun yang lalu. Dia mengatakan God order all the angels to worship Him, yaitu Yesus Kristus. Lalu Lucifer menurut pikiran mereka, seorang penghulu malaikat mengatakan, no, saya tidak mau menyembah dia. Allah mengatakan, kau setan. Istilah setan berarti penantang. Engkau yang menghambat, merantang, engkau yang melawan, engkau yang menjadi musuhku. Maka saya memberikan nama yang baru. Namamu setan. Istilah setan berarti engkau menantang aku. Turunlah engkau, keluarlah engkau. Diusir, dipecat. He was cast out from heaven. Waktu setan sudah diusir dari Allah, dari surga, dia mesti turun karena kedudukan original sudah tidak ada. Nah, ini definisi dosa. Di dalam perjanjian baru buku Yehuda dikatakan setan yang tidak memelihara posisi asalnya, itu namanya dosa. Semua hakim, jaksa di dunia hanya mengerti dosa
siapa yang melanggar konstitusi, itu namanya dosa. Alkitab tidak sedangkal itu. Maka orang Kristen ingat yang dimengerti sebagai dosa. Pertama ada prinsip yang paling penting, tidak lagi memelihara original status. Barang siapa lupa dia punya status, lupa dia punya identitas. Yang pendeta lupa dia pendeta, dia pergi berzina. Dosa. Bukan dosa karena berzina, dosa karena dia tidak memelihara status dia hamba Tuhan. Setan berdosa karena dia tidak menghargai status asli, tidak memegang dengan ketat, tidak memelihara dia punya identitas yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu namanya dosa. Dosa harus dimengerti kehilangan status asli. Dosa harus dimengerti merusak relasi asli. Jadi relationship between man and God sekarang sudah putus. Between man and man sudah dilanggar. Between man and self sudah tidak diingat lagi. Between you and Satan tidak lagi menjaga jarak. Itu namanya dosa. Dosa, dua hal yang paling penting. Pertama, kehilangan identitasmu. Kedua, geser daripada relasi asli. Sehingga istilah agama di dalam bahasa Latin religere berarti relasi. Saudara-saudara, agama sebenarnya akan mengembalikan relasi supaya kita kembali baik dengan Tuhan, kita kembali berdamai dengan manusia, kita kembali mengasihi sesama. Itu relasi. Kalau semua baik, itu justru masyarakat menjadi rukun, masyarakat menjadi harmonis. Saudara, orang yang tidak mau menerima provokasi sehingga rusak hubungan, itu orang pintar. Amin. Dengar ya, orang yang tidak menerima provokasi lalu merusak hubungan, merusak relasi, orang yang menolak siapapun yang merusak relasi, orang itu orang pintar. Amin. Jangan bodoh ya, jangan bodoh sembarang mau diprovokasi. Barang siapa merusak hubungan, itu orang menciptakan dosa. Itu merusak relasi dan menjadi tidak ada keharmonisan di dalam masyarakat. Agama sama agama bisa bentur. Sama Kristen bisa saling membunuh. Sama orang Tionghoa sama orang Tionghoa bisa saling benci. Bukan karena bangsanya, karena relasinya. Jadi relasi itu rusak, itu namanya dosa. Posisi hilang, itu namanya dosa. Kalau posisi hilang tapi mau kembali ke posisi yang akhir, itu namanya pertobatan. Kalau relasi itu tidak baik, kembali mau berrelasi kembali, itu namanya pertobatan. Semua rekonsiliasi, semua perhubungan normalisasi adalah kembalikan posisi kepada asal, kembalikan fungsi relasi kepada asal. Itu pertobatan. Itu pembangunan, itu keindahan, itu kerukunan, itu perdamaian, itu kemakmuran daripada satu masyarakat. Saudara, saya sama engkau boleh beda, tetapi tidak apa, relasi harus dijaga, posisi harus diingat. Kita boleh beda pendapat, beda ideologi, beda agama, tapi kita masih bisa saling hormati, saling menghargai, saling membentuk masyarakat yang harmonis. Ini yang dimaui oleh Tuhan. Sesudah relasi sudah baik, lalu belajar baik, engkau tenang saya belajar engkau. Semua bukan gengsi, semua mempertahankan kekuatan diri, lalu beradu supaya bertarung, tapi belajar semua di bawah kebenaran. Semua mau belajar, mau maju, maka hari depan akan lebih baik. Sehingga Tuhan mau besok seluruh alam semesta bersatu di dalam Kristus. Karena ini rencana Tuhan. Saya percaya orang tidak mau Kristen karena salah mengerti siapa Kristus. Orang Kristen yang bidat karena salah mengerti siapa Kristus. Orang Kristen yang melawan agama lain karena dia tidak mengetahui apa yang Kristus ajarkan kepada dia. Semua tergantung Kristus. Dan Tuhan Allah mengatakan worship Him. Waktu malaikat penghula malaikat bilang, no, I do not want to worship Him. Your name will call Satan, because you are hinder of me. Now you go out from here. Dia diusir. Waktu Satan diusir, dia tidak mau turun ke bumi. Dia tidak merendah seperti engkau dan saya. Dia setengah-tengah, tidak Allah, tidak manusia. Dia mulai cari kerajaan di tengah angkasa.
Di Efesus pasal 2, setan ada di tengah angkasa dengan roh-roh yang untuk memerintah orang yang taat kepada dia dalam nafsu, dan mereka taat kepada pemimpin rohani yang ada di angkasa. Dengar kalimat di bawah ini. Manusia di dunia menyembah kepada Allah tertinggi harus melewati Kristus yang di tengah. Karena Kristus pengantara. Dengar ya. Kalau Kristus tidak pengantara, maka berkat Allah tidak bisa turun kepada manusia. Karena di antara Allah dan manusia, tengah-tengah itu ada setan. Sementara mendirikan kerajaan untuk menghambati Allah, sehingga anugerahnya tidak bisa turun. Cuma menghambati doa, sehingga kita punya doa tidak bisa naik. Saudara tahu kenapa orang Kristen doa ditambah dengan dalam nama Yesus, amin? Karena itu diajarkan pendeta. Karena itu sudah biasa. No, you berdoa kepada Tuhan, tambah lagi satu kalimat, dalam nama Yesus, amin. Karena di tengah-tengah nama Yesus ada jasa pengantara yang membawa doa kita bisa tembus ke Allah, bisa bawa anugerah Tuhan tembus kepada kita. Karena antara Allah dan manusia, di tengah-tengahnya ada penghambat, namanya siapa? Setan. Setan menghambat, sehingga Allah dan manusia harus ada pengantara. Kalau tidak pengantara, itu menghambat tidak punya doa, tidak bisa ke Allah. Menghambat anugerah Tuhan tidak bisa turun. Itu sebab engkau menjadi Kristen, engkau tahu apa artinya Kristen. Melalui Kristus engkau baru beres hubungan dengan Allah. Melalui iman di dalam Kristus engkau baru bisa menerima anugerah Allah kepada manusia. Christ is the mediator. Karena dia sendiri Allah, dia sendiri manusia. Waktu dia belum inkarnasi, Allah suruh malaikat sembah dia, ditolak. Maka Allah membuang malaikat menjadi setan. Setelah dia menjadi setan, Yesus belum inkarnasi, dia akan merencanakan segala sesuatu. Sehingga kalau Yesus inkarnasi, pasti Yesus sementara lebih rendah dari dia. Kalau Yesus berani masuk ke dalam dunia ini, harus menembusi dia, karena dia penghambat. Yesus begitu turun, dia langsung pegang kesempatan ini. Now you are lower than me. Sekarang saya minta you sembah aku. Saudara-saudara, di dalam alam semesta hanya kitab suci yang memberikan kita kesadaran bijaksana tentang kosmik drama ini. Saudara, tidak gampang engkau mengerti hal-hal setan, kecuali kitab suci memberikan pencerahan, dan kecuali pendeta yang betul-betul mengerti dan memberi engkau pengertian untuk menyadari ini. Kalau tidak, seumur hidup engkau kira engkau sudah beragama cukup. Tidak mungkin, karena tidak ada pengantara. Kalau tidak ada pengantara, agama bagaimana hebat pun tidak bawa manusia kepada Tuhan. Di sini kita melihat ada dua macam sikap. Semua menolak pengantara. Jadi ada agama yang membuang satu pengantara, ada agama yang menambah banyak pengantara. Tapi kitab suci mengatakan Allah itu esa adanya. Antara Allah yang esa dan manusia ada pengantara yang esa juga. Nah, ini kalimat penting sekali. Mengapa Yesus sang Allah? Karena dia maha kuasa. Mengapa Yesus manusia? Karena dia yang mengerti kita hidup dalam dosa, bagaimana lemah. Lalu mengapa dia satu-satunya pengantara? Karena dia kalau Allah bagi manusia, kita tidak bisa diselamatkan. Allah berkuasa, kita tidak bisa selamatkan. Allah berkuasa, tapi Allah yang berkuasa begitu lihat kita ngamuk dulu, begitu mengerti dosa kita langsung hakimi dulu. Tak mungkin Allah mengampuni kita. Tapi Allah yang sendiri pernah menjadi manusia, dia mengerti segala kelemahan kita. Di dalam proses dia mengetahui kita berapa susah. Allah menjadi manusia, jadi dia mengerti isi Allah mau menyelamatkan. Dia mengerti kesulitan manusia, bagaimana sulit dalam dosa, sehingga dia akhirnya menanggung dosa kita berdasarkan kasih dan memuaskan tuntutan Allah tentang keadilan, sehingga dia mempuaskan Allah. Ini satu-satunya jalan manusia diselamatkan. Saudara-saudara, sekarang kembali kepada John Milton. Dia mengatakan pada waktu Yesus sementara rendah sedikit, sementara ke dunia 33 tahun setengah.
Dia ambil kesempatan itu mengatakan, now I am higher than you. You should worship me. Ini membalas dendam. Dulu Allah suruh setan harus menyembah Yesus karena dia malaikat. Yesus lebih tinggi. Dia bukan saja tidak mau, dia tunggu sampai Yesus turun menjadi manusia. Dia mengatakan, nah sekarang saya lebih tinggi. You yang sembah sujud kepada saya. Yesus Kristus lain dengan politikus, lain dengan presiden, lain dengan pendiri-pendiri dan orang-orang penting di dunia. Waktu situasi terjepit, semua pilih kompromi. Saudara-saudara, itu John Milton melihat dengan jelas setan pakai dendam untuk mengeksploitir, untuk merubah, dan kalau mungkin setan memperalat sampai Yesus boleh dipengaruhi oleh dia. Tapi ini ditolak oleh Yesus. Itu sebab yang disebut semangat Kristen yang murni adalah mengikuti Yesus. Yesus tidak akan karena ada faedah, coba sembah sujud aku, saya berikan kepada engkau seluruh dunia dan kekayaan kemuliaannya. Yesus mengatakan, oke, demi keuangan saya boleh menyembah engkau. No. Barang siapa menjadi orang Kristen, belajar sebagaimana Tuhan suruh setan menyembah Yesus, setan tidak mau. Akhirnya dia pakai upaya sebisa mungkin. Yesus yang menyembah sujud kepada dia dengan menawarkan profit sebanyak mungkin, ditolak oleh Yesus. Di situ ujian cuma satu. Barang siapa mengikut Yesus, dia kerjakan segala sesuatu bukan untuk market, bukan untuk profit, bukan untuk self interest, tapi bekerja untuk kebenaran. Di situ orang Kristen yang sejati baru sungguh-sungguh ditegakkan di dalam sejarah. Saudara-saudara, saya kira saya akan mengakhiri. Kristus, dia ada mediator yang bagaimana? No kompromi. Yesus ada pengantara, bukan hanya untuk membereskan dosa kita, juga pengantara untuk membereskan hubungan kita dengan Tuhan, kita dengan Roh Kudus, kita dengan setan. Itu leligere, itu hubungan interpersonal relationship. Sehingga Yesus menjadi pengantara, dan dia membawa turun anugerah Tuhan kepada manusia, dan membawa doa manusia kepada Tuhan sebagai satu-satunya pengantara. Karena ini rahasia yang paling besar antara Allah, manusia, setan, Roh Kudus, semua interpersonal relationship. There's only one person, yaitu the person of Christ, can solve the problem. And can only Holy Spirit can renormalize the interpersonal relationship yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang suci. Yesus adalah datang kepada manusia yang berdosa, dan dia sendiri pengantara karena dia sendiri adalah Allah yang suci sekaligus manusia yang tidak berdosa. Dia menjadi pengantara di tengah Allah dan manusia, melebihi semua malaikat karena malaikat dicipta, melebihi semua orang dunia karena semua orang dunia berdosa. Dia adalah bukan dicipta dan tidak ada dosa, maka dia menjadi pengantara satu-satunya, menjadi kualifikasi yang sepenuhnya di tengah-tengah Allah dan manusia. Sehingga Yesus berkata, Father, forgive them, because they have done something they are not knowing. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dan Yesus berkata, oh sinners, come unto me. I am the way, the truth, and the life to bring you to God. No other. Kesulitan kekristenan ada pada kalimat dua ini. Bagaimana menjadi pengantara, minta pengampunan Tuhan bagi manusia. Bagaimana mewakili manusia menjadi jalan yang benar dan hidup, membawa manusia kembali kepada Allah di dalam kematian Kristus. Setan paling benci apa? Setan paling benci ada pengantara. Setan paling benci ada? Setan paling benci Yesus satu-satunya yang suci. Kelihatan dia yang salah, Kristus yang benar. Setan paling benci posisi Yesus sebagai pengantara. Kalau bisa membuang satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, agama-agama itu bisa berkembang luar biasa. Tapi Yesus menjadi satu kunci, sudah menjadi figur, menjadi satu person yang tidak boleh tidak ada. Ini bagi Paulus dinamakan
posisi Yesus disalib yang membosankan orang. Di mana Yesus yang tersalib dibicarakan, orang dunia namun dengar. Orang Paris paling sekular di dalam politik modern, mereka paling benci Injil. Orang liberal menolak Injil. Lalu agama lain mengapakan jasa manusia, Tuhan sudah cukup. Tuhan bilang, no, I do not accept all this. I only admit there's one mediator, my son, to be given. The Logos became flesh. God became man and bear your sin to be punished. Bear your punishment to be condemned on the cross. Kristus menjadi penebusan, menjadi satu-satunya pengantara. Kalau engkau mengerti kunci segala agama, kunci segala rencana Allah, engkau mengerti kristologi. Kalau engkau tidak mengerti ini, Kristus sebagai satu-satunya mediator, engkau bagaimana beragama pun tidak diperkenan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, di bawah kolong langit hanya diberikan satu nama, nama Yesus Kristus adalah Allah dan adalah manusia, dan Dia menjadi satu-satunya pengantara. Sampai di sini khotbah dan seminar saya berhenti. Saya punya ceramah. Tuhan memberikan berkat dan kesadaran kepada kita semua. Amin.